Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Malam ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau mulai dengan memuji nama Tuhan Yesus sebagai bunga bakung. Hanya Dia yang terindah bagiku. Yesus bagai bunga bakung dari lembah indah. Hanya Dia dapat sucikan kalbu, penghibur dalam duka dan dalam derita, yang mengangkat segenap beban hidupku. Yesus bagai bunga bakung dan bintang fajar terang. Hanya Dia yang terindah bagiku. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Ku dikuatkan oleh kuasa-Nya. Ku tinggalkan semuanya dan mengikut Tuhan yang memberi sentosa dan perlindungan. Ketika ku digoda dibuang dunia, bersama Yesus imanku kuatkan. Yesus bagai bunga bakung dan bintang fajar terang. Hanya Dia yang terindah bagiku. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan daku. Ku lakukan kehendak Tuhan terus, yang membuat benteng teguh melindungi daku. Maka jiwaku damai sejahtera. Bila ku melihat wajah-Nya yang mulia, ku bahkan bersuka cita bergema. Yesus bagai bunga bakung dan bintang fajar terang. Hanya Dia yang terindah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami semua dan kami juga akan menaikkan beberapa syafaat kami. Biarlah semua ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu pujian lagi. Tiada sahabat seperti Yesus. Seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku, jiwa yang penat dihiburkannya. Tuhanku, Tuhanku,
mengasihi kita. Tuhanku, Tuhanku, Yesus tahu kelusahan kita. Dia akan menolong kita. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku. Yesus selalu beserta kita. Tuhanku, Tuhanku, iman yang lemah dikuatkannya. Tuhanku, Tuhanku, Yesus tahu kesusahan kita. Dia akan menolong kita. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Salam sehat selalu. Kita akan merenungi sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk saat ini kami akan merenungi sebagian daripada firman-Mu. Bela Tuhan yang melawat kami melalui firman-Mu, dan biar firman ini boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang boleh semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Perenungan kita meneruskan dari perenungan kitab Ayub. Kita akan merenungi dari kitab Ayub, ayatnya pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Ayub pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui dari perenungan yang kita ikuti dari yang lalu-lalu, bahwa Ayub yang dalam keadaan menderita, dia mendapat kunjungan dari ketiga sahabatnya. Tiga sahabatnya ini datang dari tempat yang berbeda-beda, dan setelah menjumpai Ayub, mereka bersama-sama berdiam diri selama 7 hari 7 malam. Tidak berkata sepatah kata pun. Mereka berduka bersama-sama dengan Ayub. Dan setelah itu, mulailah Ayub berkeluh kesah pada sahabat-sahabatnya. Dan setelah Ayub berkeluh kesah, mulailah satu persatu kawan-kawannya mulai berbicara kepada Ayub. Dan itu dimulai dari seorang temannya, yang mungkin orang yang tertua daripada teman-temannya, yaitu Elifas. Kamis yang lalu kita sudah membahas untuk pembicaraan yang pertama, di mana Elifas memuji Ayub karena kesalehannya. Dan di dalam bacaan yang baru kita baca, Elifas mengeluarkan ucapan-ucapan yang menurutnya rohani. Elifas mengatakan bahwa siapa yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, maka ia akan menuainya juga. Jadi artinya Elifas beranggapan bahwa Ayub menderita itu karena akibat dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, di dalam teologia,
hukum tabur tuai itu memang benar. Dan dari sudut memang dari sudut pandang kekekalan, bahwa pada akhirnya keadilan akan dijalankan. Dan Rasul Paulus pun mengatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Memang berlaku hukum tabur tuai itu. Tetapi yang harus disadari adalah pembalasan yang adil itu belum tentu terjadi di bumi. Dan seringkali kita jumpai bahwa orang-orang benar yang justru mengalami penderitaan. Di bumi seringkali kita melihat bahwa orang-orang yang justru berdosa, mereka hidup nyaman-nyaman saja, fine-fine aja gitu. Justru orang-orang yang benar malah menderita. Dan kalau kita membaca dari sejarah kekristenan, beberapa atau sebagian besar murid-murid Yesus itu juga mengalami penderitaan. Mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, bahkan mereka dibunuh. Dan Rasul Paulus pun dalam hidupnya dia pun dikejar-kejar. Dia dipenjara dan bahkan akhirnya dibunuh. Nah, tapi sesuatu hal yang pasti adalah pembalasan yang adil itu nanti akan terjadi pada waktu akhir zaman nanti. Jadi, belum tentu seseorang yang menderita itu karena menderita di bumi ini, belum tentu karena akibat karena dosa-dosanya ataupun kesalahan-kesalahannya. Kalau kita membaca juga dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ini mengenai orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, waktu itu Yesus bersama murid-muridnya menjumpai seorang yang buta sejak lahir, yang tidak mungkin disembuhkan. Dia buta dari lahir. Dan murid-muridnya beranggapan bahwa orang itu menderita buta itu karena akibat dari dosa-dosanya. Atau mungkin juga akibat karena dosa dari orang tuanya. Tetapi Yesus mengatakan bukan karena dosa orang itu dia mengalami buta, dia menderita. Bukan juga karena dosa orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, artinya ada maksud-maksud Allah di dalamnya. Dan setelah itu Yesus menyembuhkan orang buta itu dapat melihat kembali, dan orang buta itu bersaksi bagi Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, Elifas telah gagal. Elifas telah gagal untuk menyadari kebenaran ini. Dan ini menjadi kesalahan pokok dalam pikiran Elifas yang beranggapan Ayub menderita ini pasti akibat dari dosa-dosanya. Sehingga sesungguhnya nasihat Elifas itu menjadi tidak efektif gitu. Karena dalam kenyataannya tidak benar. Karena Ayub bukan menderita karena dosa-dosanya. Dan perkataan yang ia anggap baik justru malah bisa menyakiti hati Ayub. Jadi nasihat dari Elifas ini, dia ingin menasihati, tapi sesungguhnya nasihatnya itu tidak efektif. Nah,
Dari hal ini kita belajar bahwa yang pertama, kita tidak menghakimi orang lain. Apalagi berhubungan dengan hubungannya dengan Tuhan. Terutama dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Dan seringkali ada orang yang menderita, ada orang yang mengalami kecelakaan, dan mengalami masalah, lalu orang itu terpuruk. Seringkali banyak orang menilai bahwa orang itu menderita mungkin gara-gara dia durhaka, atau mungkin gara-gara dia ini pasti kena ajab orang itu. Nah itu di situ kita belum tahu sesungguhnya, jadi kita jangan menghakimi, apalagi menghakimi dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berhati-hati di dalam menasehati dan menghibur mereka yang berduka, mereka yang menderita. Jangan malah kata-kata kita itu malah menambah pedih hatinya. Jangan ibaratnya kita ingin menghibur, malah jadinya kita menegur. Ingin menasehati, malah jadinya kita menyalahkan. Nah, itu hal yang kedua. Dan yang hal ketiga adalah kita harus minta hikmat Tuhan, sehingga kata-kata kita boleh menjadi berkat yang menguatkan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Seperti biasa, kita akan mengambil 3 pokok doa yang akan kita naikkan. Dan pertama-tama kita akan berdoa, kita mau bersyukur. Bersyukur dalam hal pribadi, di dalam hal keluarga, juga di dalam hal kehidupan jemaat, bersekutu, beribadah, dan juga dalam persekutuan-persekutuan remuda, sekolah minggu, maupun juga hal-hal yang boleh masih berlangsung di PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk tidak menghakimi. Dan kami boleh belajar untuk berhati-hati di dalam kami. Ingin menasihati atau menghibur saudara-saudara kami yang menderita. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk meminta hikmat Tuhan di dalam kami akan memberikan kata-kata nasihat untuk sesama kami. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk hal-hal yang boleh kami alami di dalam keluarga kami. Bersyukur untuk berkat kesehatan, untuk rezeki, untuk hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pekerjaan ataupun usaha kami. Dan bersyukur untuk keluarga kami, orang-orang yang boleh Tuhan tempatkan di dalam keluarga kami. Dan biarlah kami boleh saling mengasihi di antara kami. Bersyukur juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di pos. Kami boleh mengikuti ibadah-ibadah secara online. Biarlah kiranya jemaat boleh terberkati dan boleh terus bergairah di dalam beribadah kepada-Mu. Begitu juga kami bersyukur untuk persekutuan doa, persekutuan remuda, maupun juga ibadah sekolah minggu yang masih boleh terjadi secara online. Dan kami bersyukur untuk juga anak-anak PAUD Cahaya Kasih yang boleh mengikuti pelajaran yang telah disiapkan para guru-guru sekolah minggu, pendidikan karakter, dan berikan mereka kegairahan untuk terus belajar. Dan juga orang tua yang
boleh terus mengasihi dan mendidik anak mereka, membantu anak mereka di dalam belajar di rumah. Bersyukur untuk para donatur, orang tua asuh yang masih terus setia mendukung dalam dana. Bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh terus mendoakan untuk PAUD ini dan juga mendoakan untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh masih terus bertahan di dalam masa pandemi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Yang kedua, kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan di seluruh gereja dimanapun berada di dalam masa pandemi ini. Biarlah kita berdoa untuk para jemaat Tuhan di seluruh gereja-gereja di muka bumi ini untuk boleh terus memandang kepada Tuhan, untuk boleh terus mau berdoa, berharap mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di seluruh gereja pada saat ini. Sebagian dari kami masih beribadah di rumah kami masing-masing secara online, secara virtual. Biar Tuhan memberkati apa yang telah disiapkan oleh para rohaniwan, para penatua ataupun para aktivis untuk jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu boleh beribadah padamu. Biar terus jemaat-Mu, umat-Mu boleh dikuatkan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan biarlah pada waktunya nanti setelah wabah ini, pandemi ini berlalu, kamu boleh datang ke rumah-Mu, gereja-Mu, untuk kami boleh beribadah kembali secara offline. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan yang ketiga, kita akan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk boleh bangsa dan negara ini dimampukan untuk boleh melewati masa pandemi ini. Kita berdoa untuk apa yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah rakyat boleh mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang boleh terus memajukan bangsa ini, terlebih lagi di dalam menangani pandemi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan yang memberkati pemerintah kami, menolong pemerintah kami dalam menentukan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, tindakan-tindakan untuk menangani masalah ekonomi, menangani masalah pandemi ini, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Dan biarlah Tuhan menolong untuk pemerintah kami mendapatkan jalan keluar, mungkin dalam hal untuk pengobatan, menyediakan obat-obat, ataupun mendapatkan vaksin yang dibutuhkan. Biar Tuhan memberikan kesehatan untuk presiden kami, untuk jajaran pemerintahan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat-Mu untuk mereka boleh memimpin, bertindak dengan baik. Berdoa untuk bangsa ini, biarlah Tuhan terus yang mempersatukan, jauhkan dari maksud-maksud orang yang ingin memecah belah, yang ingin berbuat jahat untuk kepentingannya ataupun kepentingan kelompoknya. Tuhan berkati bangsa ini untuk boleh terus menatap ke depan, untuk boleh terus bersatu, untuk saling mencintai, mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.